Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Wahyu Gunawan, NIM 1717051053, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi. Adapun judul penelitian yang saya angkat yaitu fenomena arisan lunas di LPD Desa Adat Gesing. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, pembimbing 2, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, dan penelaah Bapak Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja karena sudah meluangkan waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya mengambil penelitian ini. Nah, diawali dari Provinsi Bali yang masyarakatnya kental akan adat dan tradisi. Jadi di Bali ada dua jenis desa, yaitu desa Pakraman dan desa dinas. Kedua jenis desa ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Desa dinas mengatur tentang urusan administrasi, sedangkan desa Pakraman mengatur tentang adat dan agama. Nah, produk dari desa Pakraman dalam bidang perekonomian yaitu sebuah lembaga keuangan dengan nama Lembaga Perkreditan Desa. Nah, Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan non-bank yang berada di bawah naungan desa Pakraman, di mana dalam menjalankan fungsinya diatur oleh aweg-aweg desa Pakraman. Peran penting Lembaga Perkreditan Desa sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa Pakraman dalam membantu perekonomian masyarakat. Nah, adapun bidang usaha yang dijalankan oleh Lembaga Perkreditan Desa itu, yang pertama adalah menerima dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana sesepelan dan dana sesepalan. Yang kedua adalah memberikan pinjaman kepada kerabat desa. Dan yang ketiga adalah menerima bantuan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya dan menyimpan kelebihan likuiditasnya pada lembaga keuangan yang ditunjuk. LPD sebagai lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat desa Pakraman karena LPD mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat dan sebisa mungkin harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kasmir 2012 mengatakan bahwa lembaga keuangan memperoleh sumber pendanaan dari 3 jenis. Yang pertama adalah sumber dana dari pihak pertama, yaitu sumber dana dari lembaga keuangan itu sendiri. Yang kedua, sumber dana dari pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pihak luar. Sumber dana yang terakhir adalah sumber dana dari pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, dan deposito. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kelangsungan hidup sebuah lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mampu memperoleh sumber dana dari masyarakat luas dengan jumlah besar dan berkesinambungan. Salah satu lembaga perkreditan desa di Bali yang mempunyai cara unik untuk memperoleh sumber dana yang besar dari masyarakat, yaitu LPD Desa Adat Gesing. LPD Desa Adat Gesing adalah sebuah lembaga perkreditan desa yang berada di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, Desa Gesing terdiri dari 2 banjar, yaitu Banjar Kelot dan Banjar Kaje. Sebagian besar penduduk Desa Pakraman Gesing, 90% berprofesi sebagai petani, khususnya yaitu petani cerkeh dan petani kopi. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah tantangan yang berat bagi LPD Desa Adat Gesing untuk memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, mengingat penghasilan masyarakat Desa Pakraman yang tidak menentu. Sebelumnya sudah ada program simpan pinjam yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Gesing. Namun hal tersebut masih kurang mampu menarik minat masyarakat mengingat bunga yang diberikan oleh LPD masih relatif kecil. Nah, oleh karena itu untuk menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya di LPD, dibuatlah sebuah program arisan lunas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Madri Nayu selaku Ketua LPD Desa Adat Gesing mengatakan bahwa memang sulit untuk menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya di LPD mengingat sebagian besar masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani dan juga karena penghasilannya yang tidak menentu. Namun, ketika LPD Desa Adat Gesing membuat sebuah program arisan lunas ternyata mendapat minat yang cukup tinggi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan ada keunikan tersendiri dalam arisan ini. Nah, dalam pelaksanaannya, bagi peserta arisan lunas, setiap bulannya akan menyetorkan uang sejumlah 100.000 kepada LPD Desa Adat Gesing. Nah, seperti arisan pada umumnya, LPD juga akan melakukan pengundian pada nama-nama peserta yang ikut arisan. Nah, keunikannya di sini adalah, bagi peserta yang namanya keluar dalam nomor undian, maka peserta tersebut akan mendapatkan uang sejumlah 5 juta tanpa harus membayar lagi di bulan berikutnya. Artinya semua kewajibannya sudah selesai ketika nomornya sudah keluar. Nah, hal ini tertuang dalam Aturan Arisan Lunas LPD Desa Adat Gesing Pasal 7 yang menyebutkan bahwa bagi peserta yang nomornya keluar dalam arisan lunas, maka segala bentuk kewajibannya sudah selesai atau tidak perlu membayar lagi dan berhak untuk mengikuti grand prize pada bulan ke-48. Sedangkan bagi peserta yang namanya belum keluar sampai akhir periode, maka uang dari peserta itu akan dikembalikan sejumlah yang disetor dan beserta bunganya. Program arisan lunas LPD Desa Adat Gesing menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi, mengingat di saat situasi pandemi seperti sekarang,
Di saat perekonomian masyarakat menurun, namun LPD Desa Adat Geseng mampu menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya di LPD Desa Adat Geseng. Adapun penelitian terdahulu yaitu Aryani dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa dalam penelitiannya masyarakat Desa Pekraman Banyuates terdapat anggapan pro dan kontra terhadap program arisan lunas yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Banyuates. Namun, lebih banyak masyarakat yang tertarik terhadap program arisan lunas tersebut. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana prospek keberlanjutan dari program arisan lunas LPD Desa Adat Geseng yang ditinjau dari perspektif pengurus LPD Desa Adat Geseng dan juga Kram Desa sebagai peserta arisan lunas LPD Desa Adat Geseng. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul Fenomena Arisan Lunas di LPD Desa Adat Geseng. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah kurangnya minat masyarakat Desa Adat Geseng yang mayoritas sebagai petani untuk menempatkan dananya di LPD Desa Adat Geseng. Yang kedua adalah untuk menarik minat masyarakat dan memperoleh sumber pendanaan, LPD Desa Adat Geseng membuat sebuah program dengan nama Arisan Lunas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu prospek keberlanjutan program Arisan Lunas di LPD Desa Adat Geseng. Rumusan masalah yaitu bagaimana prospek keberlanjutan program Arisan Lunas LPD Desa Adat Geseng ditinjau dari perspektif pengelola LPD Desa Adat Geseng dan juga Keramat Desa sebagai peserta Arisan Lunas. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap bagaimana prospek keberlanjutan program Arisan Lunas yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Geseng ditinjau dari perspektif pengurus LPD Desa Adat Geseng dan juga Keramat Desa sebagai peserta Arisan Lunas. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta wawasan mengenai cara lembaga keuangan khususnya LPD dalam memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat. Manfaat praktis yaitu bagi LPD Desa Adat Geseng, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi pengelolaan keuangan arisan lunas di LPD Desa Adat Geseng, sehingga program arisan lunas ini dapat berjalan secara berkesinambungan. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini mampu menjadi sebuah referensi dan dikembangkan kembali dalam penelitian khususnya mengenai lembaga perkreditan desa. Kajian teori. Kajian hasil penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian dan dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam membahas sebuah fenomena. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yaitu yang pertama adalah Aryani dan kawan-kawan tahun 2019 tentang analisis pengelolaan arisan lunas sebagai sumber pendanaan utama pada LPD Desa Pekraman Banyuates. Yang kedua adalah Prabawati dan kawan-kawan tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan upacara ngaben dan nikah masal gratis berdasarkan nilai kearifan lokal Pasidikaran. Yang ketiga adalah Bayhaki Ahmad dan Evi Malia tentang arisan dalam perspektif akuntansi. Yang keempat adalah Dharma Wangsa dan kawan-kawan tahun 2017 tentang tanggung jawab pengurus LPD dalam pengelolaan keuangan Desa Pekraman. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Subrata dan Inyoman Sutama 2017 tentang memaknai fenomena kekurang sehatan lembaga perkreditan desa pada situs Desa Pangyangan. Kajian teori. Yang pertama adalah Grand Theory. Grand Theory dalam penelitian ini adalah stewardship theory. Nah, teori ini berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, penuh tanggung jawab, dan berintegritas kepada orang lain. Nah, dalam penelitian ini stewardship theory digunakan untuk memberikan pemaparan mengenai perilaku pengurus LPD sebagai steward bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengesampingkan kepentingan pribadinya guna tercapailah tujuan LPD. Selanjutnya adalah sumber dana. Sumber dana ini diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat. Ini menurut Kashmir 2012 ada 3 jenis, yaitu sumber dana pihak pertama, yaitu sumber dana yang berasal dari lembaga keuangan itu sendiri, sumber dana pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pihak luar, dan sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Lembaga perkreditan desa adalah lembaga keuangan yang berada di bawah naungan pemerintah desa yang dalam kegiatannya berdasarkan aweg-aweg Desa Pekraman. Arisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang mengumpulkan uang di mana secara berkala akan dilakukan pengundian bagi peserta-peserta yang ikut. Nah, sampai semua peserta memperoleh uang tersebut. Yang terakhir adalah manajemen keuangan, yaitu merupakan upaya pengelolaan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Model penelitian. Model dalam penelitian ini yang diawali oleh program arisan lunas yang dilaksanakan oleh LPD Desa Adat Geseng.
Kemudian, bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam program arisan lunas ini ditinjau dari perspektif pengurus LPD Desa Pekraman Gising, dan juga minat masyarakatnya ditinjau dari perspektif Kraman Desa sebagai peserta arisan lunas. Ketika sudah mengetahui kedua perspektif ini, nantinya dapat diketahui bagaimana prospek keberlanjutan dari adanya program arisan lunas ini sehingga dapat memberikan manfaat atau dapat tercapainya going concern bagi lembaga pergitan desa adat Gising. Metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, rancangan penelitiannya adalah yang pertama, yaitu adanya fenomena arisan lunas yang dilaksanakan di LPD Desa Adat Gising. Kemudian, dirumuskanlah suatu masalah. Kemudian, selanjutnya adalah menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Setelah ditentukannya tujuan dan manfaat penelitian, mengkaji teori-teori yang digunakan, lalu mengumpulkan data. Nah, data yang sudah dikumpulkan, nanti ini berasal dari data primer dan data sekunder. Kemudian teknik yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, akan dilakukan sebuah analisis deskriptif kualitatif, sehingga dapat timbullah sebuah hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, dari hasil ini dapat ditarik sebuah kesimpulan dan saran. Lokasi penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Gising, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Jenis dan sumber data menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian literatur dan juga jurnal-jurnal yang digunakan, serta juga dokumen-dokumen yang menjadi bukti pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian, yaitu subjeknya Bendesa Desa Adat Gising, Kepala LPD Desa Adat Gising, Sekretaris, Bendahara, serta peserta arisan lunas LPD Desa Adat Gising. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu prospek keberlanjutan program arisan lunas LPD Desa Adat Gising. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama adalah wawancara mendalam atau in-depth interview, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Miles dan Haberman 1984, yaitu dari yang pertama pengumpulan data atau data collection, yang kedua adalah reduksi data atau data reduction, yang ketiga adalah penyajian data atau data display, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verification. Selanjutnya adalah pengujian keabsahan data, yaitu menggunakan kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan gabungan dari teknik triangulasi metode dan juga teknik triangulasi sumber. Jadi diawali dengan data-data yang didapatkan dari sumber data primer dan data sekunder, kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan juga pengamatan, serta dengan teknik pengumpulan datanya. Baik, sekian pemaparan dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.